Musibah banjir terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan di pagi hari Natal, Sabtu 25 Desember 2021. Banjir itu menyebabkan 15 kecamatan di Palembang terendam banjir dan 4.000 kepala keluarga terdampak banjir. Bahkan banjir tersebut merenggut 2 nyawa warga Kota Palembang. Pada 23 Desember 2021, Kasih Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Palembang, Nandang Pangaribowo menjelaskan, pihak BMKG memprediksi hujan lebat akan terus terjadi di wilayah Sumatera Selatan hingga awal tahun 2022. Masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai hal ini, terutama saat jam pagi hingga petang hari. Cuaca dilaporkan dapat saja berkabut hingga hujan yang lebat disertai angin kencang dan petir. Bahkan pihak BMKG telah mengeluarkan peringatan dini serta terus mengencarkan informasi serta sosialisasi terkait perkembangan cuaca kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat. Selama masa musim penghujan ini, masyarakat pun harus wajib ekstra waspada dalam menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Memang berdasarkan dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia bagian barat, itu di wilayah Samudra Hindia itu memang Samudra Hindia suhu muka laut sedang meningkat, dan massa udara, belokan massa udara yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan ini sudah terjadi di atas Pulau Sumatera, dan ada tekanan rendah di sebelah barat Pulau Sumatera, sehingga itu yang menyebabkan potensi uap air yang masuk ke wilayah Sumatera, khususnya di Indonesia bagian barat, itu cukup meningkat. Adapun sebagian wilayah rawan di Sumatera Selatan yang sangat ketat diwaspadai sebab kerap kali terjadi bencana hidrometeorologi saat cuaca ekstrim saat ini, seperti Musirawas Utara, Musirawas, Lubuk Linggau, Musi Banyu Asin, Pali, Prabu Muli, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyu Asin, Palembang, Oki, dan Oku Timur. Hujan deras yang mengguyur Kota Palembang sejak pukul 3 dini hari pada Sabtu 25 Desember 2021 mengakibatkan sejumlah kawasan di Palembang tergenang banjir. Curah hujan ini adalah rekor tertinggi sejak 31 tahun terakhir dan mengakibatkan banjir terparah selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan informasi dari BMKG Sumsel, curah hujan tercatat pada Staklim Palembang sebesar 159,7 mm. Adalah rekor tertinggi curah hujan pada bulan Desember sejak 31 tahun terakhir. Akibat diguyur hujan deras, ruas jalan dan beberapa rumah warga Kota Palembang terendam banjir. Banjir ini sendiri merupakan banjir terparah sejak 5 tahun terakhir. Secara spontan, Gubernur Sumsel Herman Deru turun tangan langsung mengecek lokasi titik-titik banjir dan mencari penyebab terjadinya banjir yang ada di Kota Palembang dengan menggunakan mobil sendiri dan tanpa pengawalan layaknya kepala daerah yang turun ke lapangan. Herman Deru mendatangi titik banjir yang menjadi penyebab banjir, mulai dari Simpang 5 Hotel Arista, Pasar 26 Ilir, Kambang Iwa, Seki Bendung, dan Jalan R. Sukamto. Banjir yang melanda ini akibat derasnya air hujan dan saluran air yang terhalang sehingga air lambat tidak mengalir. Sehingga sebagai upaya antisipasi untuk menekan resiko bencana alam yang biasa terjadi di musim hujan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 menyiagakan 2 jenis pompa, yakni mobile pump dan portable pump. Total ada 2 mobile pump dan 25 pompa portable untuk mengatasi banjir di Palembang. BBWS juga menyiapkan posko siaga bencana dan disediakan pula hotline bagi masyarakat yang ingin melapor jika daerah mereka terdampak dan membutuhkan pompa air atau penanganan banjir lainnya. Ada juga dari PUPR Kota Palembang ya. Dari balai air. Baik. Kepala Dinas BSD. Oke, lengkap semua di sini. Pengen tahu nih bagaimana solusinya menghadapi banjir hari ini. Paling tidak hari ini kita harus mencari solusi instan agar air segera surut. Caranya diisap dulu sambil menjalankan program-program seperti Skanak Lambidaro dan lain sebagainya, normalisasi sungai, dan yang paling penting adalah menegakkan regulasi kita yang sudah ada. Apa itu? Regulasi kita tentang perda rawa. Jangan sembarang menimbun rawa, jangan sembarang membangun di sebelah sungai. Ada aturannya semua, dan ini
harus komitmen bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Baik. Ya, secara teknis ini kita sampai kita atasi. Saya minta saja ini kepada Pak Palai, kepala dinas ini, yang pompanya masih portable dibuat permanen. Di 2021 sedang menuntaskan normalisasi Sungai Sekanak Labidaru dan Sungai Bendung. Ya, dengan keterbatasan dana kita selesaikan. Dan untuk tadi yang diminta Pak Gub Instan, kami datangkan beberapa pompa. Nanti rencananya yang 250 liter per detik kita pompa dulu di sini. Terus kami juga bersama teman-teman Gen KPA penanganan secara non struktural apa yang tadi dimohonkan Pak Gubernur, yaitu penertiban aturan-aturan. Nanti melalui Gen KPA ini akan kami suarakan untuk edukasi masyarakat agar tidak lagi menutup saluran-saluran kita, menimbun saluran-saluran kita, dan membangun. Hujan dengan intensitas lebat pada Sabtu dini hari 25 Desember 2021 membuat sejumlah kawasan di Kota Palembang mendadak dikepung banjir. Tak hanya pemukiman warga, bahkan jalan protokol seperti Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di sekitaran aliran Sungai Bendung pun ikut tergenang. Untuk membuat debit air terbagi dan mengalir ke Sungai Bendung, warga bersama petugas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel terpaksa menjebol sejumlah titik median pemisah jalan sebagai aliran air darurat. Setidaknya ada 2 titik median jalan yang dijebol. Sementara biar kita kan banjir Pak, jadi sementara biar cepat surut, kita jebol di median. Ini Pak RT yang di sini Pak. Sementara kita jebol 2 titik di median jalan di depan Rumah Sakit Hermina. Ini supaya banjirnya ngalir Pak? Iya Pak, biar air yang ngalir ke anak Sungai Bendung ini Pak ya, Sungai Bendung. Dan tidak banyak macet Pak. Macet sampai berapa titik ini Pak yang kita tolong? Kalau dari Dinas PU Bina Marga Provinsi cuma 2 titik ini Pak. 2 titik ini ya. Sementara itu Ketua RT 11 Mariani mengatakan dalam banjir ini beberapa RT terdampak banjir, bahkan banjir yang melanda pemukiman warga mencapai 1,20 meter. Banjir ini merupakan banjir musiman 5 tahun sekali, namun di tahun ini jauh lebih besar dari banjir 5 tahun silam. Itu seluruh warga Bedingsari dari RT 11 ini, RW 03 Kecamatan J2, semuanya banjir Pak. Kenapa Pak? Iya, dari rumah depan Rumah Sakit Hermina sampai ke belakang banjir hampir, kalau di belakang tuh kalau semeter 20-an Pak. Cuma ini Sepinggang dewasa. Saya sudah ke belakang, saya sudah keliling dia Pak. Jadi sungai ini meluap Pak. Terlihat sejumlah pengendara yang melintas terpaksa menepi karena kendaraannya mogok. Macet panjang ini. Oh ada tadi nunggu nganter makanan nih. Maxim ini Gojek juga kantor makanan nyampe dari tadi ini. Masih jam di sini sudah. Ngeri kayaknya. Oh, bukan lagi ini. Motor lama sekali tadi untuk hidup. Sejumlah ruas jalan, pemukiman, dan lainnya di Kota Palembang tergenang banjir pada Sabtu 25 Desember 2021. Salah satunya seperti di Simpang 4 lampu merah Polda Sumsel. Beberapa kendaraan mogok akibat menerobos banjir. Di tempat ini air menggendang hingga lutut orang dewasa. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa meninjau langsung lokasi banjir dan pemerintah Kota Palembang bersama Dinas PUPR melakukan upaya agar air segera surut dengan menempatkan petugas di beberapa zona serta menghidupkan seluruh pompa yang ada dan memantau aliran sungai agar air yang mengalir menjadi lancar. Warga diminta waspada terkait cuaca ekstrim yang masih akan terjadi 2 hari ke depan seperti prediksi BMKG. PUPR sejak dari kemarin sampai semalam, tim yang memantau langsung di lapangan yang tersebar dari beberapa zona sedang berupaya seoptimal mungkin dengan menghidupkan seluruh pompa yang ada, termasuk di paret-paret tertentu di aliran sungai terus dimonitor. Dalam kesempatan ini juga saya sudah menginstruksikan ke seluruh camat, ke seluruh lurah untuk memantau di wilayahnya masing-masing. Barang mustahil hal ini dikerjakan oleh PUPR semata, maka itu perlu sinergi. Dan juga dari pihak Dandim, dari pihak Polrestabes, semuanya sudah berkoordinasi dengan kita. Kemungkinan terburuk sudah kita antisipasi semua, termasuk dari BNPB juga. Semuanya sudah kita koordinasikan.
sehingga prediksi dari BMKG 1-2 hari ke depan tingkat curah hujan akan semakin tinggi. Maka dari itu kita selalu Sejumlah kawasan yang terdampak banjir dadakan ini terpantau mulai surut dengan sejumlah aksi yang dilakukan berbagai pihak. Basarnas Palembang yang dipimpin oleh Kasih Ops Agus Mulyono mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir di kawasan Sukawinatan. Dalam evakuasi ini, petugas Basarnas Palembang mendatangi satu persatu rumah warga dan membawa warga khususnya lansia dan anak-anak menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Bencana di sini seperti apa, Pak? Baik, dapat kami sampaikan sesuai arahan pimpinan. Jadi kami mendapat informasi dari warga di perumahan ini bahwasannya telah terjadi banjir dikarenakan hujan deras yang dimulai dari pukul 4.30 sampai jam 6 tadi baru mulai reda. Dan kami datang ke sini membantu warga evakuasi. Ada berapa banyak jumlah warga yang dievakuasi, Pak? Warga di sini kurang lebih 250. Alhamdulillah semuanya aman dan beserta Pak RT dan dari instansi terkait di warga kita isukan di masjid di perumahan tersebut. Unit yang kita kerahkan ada berapa orang, Pak? Untuk teman-teman anggota kita kerahkan kurang lebih berjumlah 30 orang tim SAR gabungan untuk melakukan kegiatan. Selama momen Nataru ini, Basarnas Palembang membuat posko siaga bencana, salah satunya di kantor Basarnas Palembang. Bukan hanya di jalan-jalan protokol Kota Palembang, banjir juga terjadi di jalan alternatif. Salah satu jalan yang cukup parah terendam banjir adalah Jalan Pipareja, khususnya di depan kantor Camat Kemuning. Warga sekitar dibantu kepolisian dan Polsek Kemuning berjaga di sekitar jalan untuk membantu pengendara dan kendaraannya yang mengalami macet dan tidak bisa berjalan. Setidaknya ada ratusan warga di Kecamatan Kemuning, khususnya di Pipareja ini terdampak banjir. Cari jalan alternatif yang sampai melewati banjir sehingga tidak terjadi kemacetan. Kita lihat sendiri jalan ini jalan alternatif yang mana jalan Sudirman sendiri yang ada di jalan Angkatan 66 juga mengalami kebanjiran. Namun jalan alternatif lebih parah daripada jalan utama sehingga masyarakat yang terdampak banjir di dalam lorong ini lebih banyak daripada yang di. Apakah kita akan buat juga posko pengungsian mungkin ini? Untuk sementara belum ada laporan masyarakat untuk dilakukan pengungsian. Selain di Jalan Pipareja, banjir juga terjadi di wilayah SMK Negeri 5 Palembang dan di Jalan Lebang Lebar Daun. Beruntung SMK ini sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar karena siswa sedang libur. Sementara itu, hal serupa terjadi di kawasan Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, tepatnya di daerah Ramakasih 3 RT 33 yang juga terendam banjir. Dari pantauan PAL TV, air setinggi lutut orang dewasa menggenangi rumah warga. Karena banjir ini, anak-anak bermain air bahkan sampai berenang. Warga berharap pemerintah Kota Palembang dapat merespon dengan baik keluhan warga karena adanya pendangkalan di dam sehingga membuat air mengalir ke kawasan mereka. Berapa tadi, Pak? Dari subuh Dari subuh. Dari jam 3-an hujan. Kalau hujan dari situ emang banjir kalau di sini. Iya. Kalau dam di belakang kayak mana, Kak? Emang dam tuh surut, itu perlunya dibuang, berkeruk itu tuh. damnya dangkal gitu. Dangkal daman tuh. Tolonglah pemerintah perhatikan daman belakang tuh. Ini lorong apa nih namanya? Ini lorong kesadaran 3, Ramakasih 3. Ramakasih 3. Dan kesadaran 3. Selain itu, akibat banjir ini warga menemukan ular sawo sepanjang 3 meter yang melintas di rumah warga. Dapat saya laporkan pemirsa PAL TV, sekarang saya sedang berada di kawasan Kecamatan Ilir Timur 3, persisnya di lorong Ramakasih 3, di mana di daerah sini telah banjir sekitar mulai dari jam 3 subuh tadi sampai sekarang. Kondisi keadaan di sekitar sini masih banjir, di mana dapat kita lihat di lorong-lorong di belakang, bahkan ada juga yang mau melaksanakan pernikahan juga mengalami kesulitan terhadap banjir ini. Indikasi ada terjadinya banjir ini di daerah ini karena dam di belakang lebih dangkal posisi dangkal dari terdahulu karena banyak lumpur yang mengendap. Dari informasi warga, berharap dam tersebut bisa untuk dikeruk lagi biar air dapat lebih mengalir lagi ke belakang sampai ke daerah Sekojo ke belakang lagi. Hujan yang cukup deras juga membuat banjir di beberapa titik Kota Palembang termasuk di kawasan Lorong Muhajirin.
Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang hingga merendam Masjid Miftahul Jannah dan puluhan rumah warga. Ketinggian debit air mencapai 60 cm lebih, bahkan di beberapa titik hingga mencapai sebatas pinggang orang dewasa. Bencana banjir yang terjadi juga menyebabkan mobil milik warga ditinggal di tengah jalan karena mogok terendam banjir. Warga yang rumahnya kemasukan air terpaksa merelakan barangnya terbawa banjir. Jadi kita sama warga bersih-bersih di bersih-bersih. Ada lebih hampir 10 lebih ada yang bantu-bantu. Selama ini tidak pernah masuk. Tapi kali ini luar biasa. Di ketinggian dalam tuh ada yang 20 cm, ada yang 10 cm. Oleh karena memang lantainya bertingkat kan. Untuk di dalam masjid ya? Jadi amal hanya 3 yang terselamatkan. Kalau di jalan tuh ada yang 60, ada yang 50 cm. Katanya ada sempat mobil warga yang ditinggal di jalan. Ada salah satunya di pucuk jembatan, satu lagi di itu di jalan ya, tengah jalan. RT 28. Karena mogok, karena banjir Pak.